Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan Konseling. Yang pertama, kita akan membahas tentang sekolah inklusif. Jadi, sekolah inklusif itu adalah bentuk pelayanan pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, inteligensi, sosial, emosional, dan kondisi lainnya. Kehadiran sekolah inklusif merupakan langkah penting untuk menghapus stigma dan hambatan atau pendapat dari yang selama ini ada di dalam masyarakat yang beranggapan bahwasanya anak berkebutuhan khusus ini harus menempuh pendidikan di sekolah-sekolah khusus. Dan dengan adanya sekolah inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di lingkungan yang sama dengan teman-teman sebayanya. Mereka yang teman-teman sebayanya yang tidak memiliki kebutuhan khusus, atau tidak adanya perbedaan antara orang yang memiliki kebutuhan khusus dan yang tidak. Ini tidak hanya memberikan mereka akses pendidikan yang setara, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif. Terus adapun prinsip-prinsip yang dimiliki oleh sekolah inklusif, yang pertama itu pemerataan dan peningkatan mutu. Pemerataan dan peningkatan mutu yang dimaksud di sini, pendidikan inklusif menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua anak, tidak dibeda-bedakan, termasuk yang sebelumnya tidak dilayani seperti orang-orang yang tidak mudah dijangkau. Dan metode pembelajaran yang beragam, pendidikan inklusif juga mendorong peningkatan. Yang kedua yaitu kebutuhan individu. Jadi setiap anak ini memiliki kebutuhan unik. Pendidikan inklusif ini menyesuaikan kurikulum, metode, dan dukungan agar sesuai dengan kondisi akademik ataupun fisik siswa. Terus adapun prinsip yang kedua yaitu kebermaknaan. Kebermaknaan yang dimaksud yaitu lingkungan belajar harus inklusif, ramah, dan menghargai perbedaan agar siswa merasa lebih nyaman, lebih diterima dalam proses belajarnya. Terus yang keempat yaitu keberlanjutan. Inklusif harus diterapkan secara konsisten di semua jenjang pendidikan agar setiap anak terus mendapatkan kesempatan belajar dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Terus prinsip yang terakhir yaitu keterlibatan. Keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Adapun manfaat dari sekolah inklusif ini, tidak hanya dirasakan oleh anak-anak yang bersekolah di dalamnya, tapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Salah satunya yaitu dampak yang paling mendasar dari pendidikan inklusif, pengajaran nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan kesetaraan. Yang dimaksud di sini pengajaran nilai kesetaraan ini bertujuan untuk menanamkan sikap adil dan saling menghargai perbedaan agar peserta didik memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya diskriminasi. Terus contohnya itu seperti guru memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpendapat. Terus dalam konteks sekolah ini, sekolah yang segregatif, anak-anak berkebutuhan khusus ini kadang dianggap sebagai gangguan bagi lingkungan sosial, sehingga mereka dipisahkan dan dikendalikan oleh sistem pendidikan, alih-alih disatukan dan diberikan dukungan yang sesuai dengan siswa-siswa yang lainnya. Tantangan dalam penerapan sekolah inklusif, yang pertama itu terbatasnya sumber daya. Terbatasnya sumber daya ini seperti banyak guru-guru sekolah umum yang belum mengikuti pelatihan khusus untuk menangani anak ABK. Misalnya guru belum memahami cara menghadapi anak dengan autisme. Hal ini menyebabkan metode pengajaran yang diterapkan oleh guru ini tidak sesuai dengan kebutuhan ABK, sehingga mereka kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua yaitu kurikulum yang kurang fleksibel. Kurikulum nasional biasanya bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan kemampuan individual. Misalnya, seorang anak dengan hambatan intelektual tetap harus mengikuti target
target pembelajaran yang sama dengan siswa lain, padahal ia membutuhkan waktu dan cara belajar yang berbeda dengan siswa-siswa lainnya. Akibatnya ini ABK tertinggal dan merasa tidak mampu untuk bersaing. Terus yang ketiga yaitu stigma sosial. Masih banyak siswa dan orang dewasa yang memandang ABK ini sebagai berbeda atau beban. Misalnya ada siswa yang enggan duduk dengan sebangku atau bermain dengan ABK karena menganggap mereka aneh. Ini menciptakan lingkungan yang tidak ramah, mengisolasi ABK atau menghindari anak-anak ABK dan membuat mereka enggan untuk berinteraksi. Terus yang keempat yaitu minimnya fasilitas penduduk. Fasilitas sekolah ini sering belum inklusif. Contoh spesifik ini tidak tersedia jalur kursi roda, toiletnya yang tidak ramah disabilitas atau alat bantu visual atau alat bantu mendengar. Tanpa dukungan fisik ini, ABK mengalami kesulitan untuk beraktivitas dan belajar secara optimal atau mandiri di lingkungan sekolahnya. Terus yang kelima itu kesiapan emosi siswa. Siswa non-ABK mungkin belum dibekali dengan pemahaman dan empati terhadap teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Misalnya mereka bingung atau merasa takut ketika ABK menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti berteriak-teriak. Ini bisa menyebabkan kecanggungan atau penolakan dari siswa-siswa non-ABK, atau bahkan siswa ABK ini bisa dibully oleh siswa non-ABK. Terus yang keenam yaitu metode pembelajaran yang tidak beragam. Guru menyetarakan antara siswa non-ABK dengan pembelajaran yang diterapkan ini menyamakan siswa non-ABK dengan ABK. Guru kesulitan menyesuaikan metode belajar untuk siswa yang non-ABK dengan yang ABK, sulit untuk disetarakan atau menyesuaikan metode belajarnya secara bersamaan satu kelas. Misalnya saat guru ini menjelaskan materi dengan cepat untuk siswa reguler, siswa ABK ini bisa tertinggal karena membutuhkan instruksi lebih atau guru ini bisa memperlambat cara menjelaskannya agar siswa ABK ini tidak tertinggal, dan atau visual tambahan. Kondisi ini sulit diatasi dalam kelas besar tanpa bantuan guru pendamping. Terus yang ketujuh yaitu kurangnya keterlibatan orang tua. Banyak orang tua ABK tidak tahu bahwa mendukung anak mereka di rumah itu sangat penting atau jarang berkomunikasi dengan sekolah. Misalnya orang tua tidak hadir saat rapat sekolah atau tidak memahami pentingnya terapi rutin. Padahal ini adalah suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh orang tua agar mendukung kebutuhan ABK. Kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangat penting untuk menunjang meningkatkan atau menunjang perkembangan ABK ini. Selanjutnya materi kedua saya akan membahas tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dibutuhkan dan dihadapi oleh anak ABK. Yang pertama yaitu permasalahan yang akan dihadapi anak ABK. Permasalahan ini seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu tantangan yang dihadapi oleh anak ABK. Cuma di materi kali ini saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama itu permasalahan yang dihadapi anak ABK, kurangnya pendekatan pembelajaran yang sesuai. Banyak sekolah-sekolah yang tidak menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK. Metode yang diterapkan dalam sekolahnya ini terlalu umum, tidak dapat mengakomodasi cara belajar yang beragam. Misalnya anak dengan disleksia memerlukan cara belajar yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Anak-anak dengan
dengan gangguan pendengaran misalnya. Terus adapun solusi yang dapat diterapkan, solusinya itu diperlukan metode pengajar yang lebih beragam dan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan masing-masing siswanya, seperti penggunaan teknologi dan pendekatan berbasis visual. Yang kedua yaitu keterbatasan kompetensi guru. Keterbatasan yang dimaksud di sini, banyak guru-guru yang tidak memiliki pelatihan khusus untuk menangani siswa ABK, sehingga mereka sulit dalam memberikan pengajaran yang sesuai untuk anak-anak tersebut. Tanpa pengetahuan yang cukup, tentunya pengajaran yang efektif ini menjadi sulit untuk tercapai. Solusi yang dapat diterapkan ya ini, guru perlu diberikan pelatihan mengenai cara-cara mengelola kelas, serta strategi pengajaran yang sesuai yang dapat mendukung ABK secara efektif agar pembelajaran ini juga berjalan secara efektif dan mudah untuk tercapai. Terus yang ketiga yaitu fasilitas yang tidak memadai. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang ramah untuk anak siswa-siswa disabilitas. Fasilitas seperti aksesibilitas fisik yang seperti saya katakan tadi, seperti alat bantu berjalan, alat bantu pembelajaran, dan ruangan kelas yang tidak sesuai. Sangat penting, ini ruangan kelas atau fasilitas yang memadai itu sangat penting agar siswa ABK ini dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara maksimal. Solusinya itu penting untuk meningkatkan fasilitas sekolah agar dapat diakses oleh anak ABK, agar mudah juga anak ABK ini belajar, seperti diberikan kursi roda, peralatan bantu, dan ataupun jalan yang dapat mereka lalui menggunakan kursi roda, dan ruangan kelas yang aman serta nyaman untuk digunakan. Terus yang keempat yaitu stigma sosial dan diskriminasi. Banyak anak ABK ini dipandang negatif oleh masyarakat yang non ABK atau normal. ABK seringkali menghadapi stigma negatif dari teman-teman sebayanya ataupun dari masyarakat. Hal ini sering menyebabkan mereka diisolasi, kurang mendapatkan dukungan sosial, dan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Terus solusi yang dapat kita terapkan yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi sosial melalui program-program yang mendidik siswa dan masyarakat mengenai keberagaman dan pentingnya rasa hormat terhadap perbedaan, agar mereka juga dapat menghargai perbedaan tersebut. Terus yang kelima itu kurangnya keterlibatan orang tua. Banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mereka untuk mendukung anak mereka, mendukung pendidikan anak mereka, terutama ABK. Keterlibatan orang tua ini sangat penting, tetapi biasanya keterlibatan orang tua yang minim ini bisa menghambat perkembangan seorang anak ini. Solusinya itu yang bisa kita terapkan yaitu membangun komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, serta memberikan pelatihan atau pendampingan untuk orang tua tersebut dalam mendukung anak mereka di rumah, karena itu sangat penting. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu kurikulum yang fleksibel. Yang seperti saya jelaskan tadi, kurikulum yang fleksibel itu sangat penting, dan pendekatan pengajaran yang beragam. ABK ini membutuhkan kurikulum yang bisa disesuaikan dengan kemampuan mereka, agar mereka juga nyaman belajarnya, bisa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Pembelajaran harus melibatkan pendekatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu. Solusinya itu mengadaptasikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik setiap siswa, menggunakan pendekatan
kita bisa menggunakan pendekatan yang berbasis pada berbagai indera dan teknologi, karena sekarang kita sudah biasa mendengar teknologi, apalagi kita hidup di zaman teknologi yang sudah canggih. Terus yang kedua itu peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif. Guru memerlukan pelatihan khusus untuk mendukung seorang siswa ABK ini, mulai dari caranya mereka menyampaikan materi dengan cara yang sesuai untuk adik ABK-nya, hingga teknik manajemen kelas yang inklusif agar mereka nyaman juga belajarnya. Terus yang ketiga, penyediaan fasilitas yang mendukung. Fasilitas yang ramah disabilitas sangat dibutuhkan untuk memudahkan seorang ABK ini dalam berpartisipasi dalam proses belajarnya, seperti akses yang mudah untuk mereka berjalan, ataupun alat bantu dan ruangan kelas yang mendukung kebutuhan mereka. Kita bisa sekolah perlu memastikan fasilitas yang dapat diakses oleh ABK serta menyediakan alat bantu belajar seperti perangkat yang mendukung bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Terus yang keempat yaitu membangun lingkungan sosial yang inklusif. ABK memerlukan lingkungan yang menerima keberagaman dan mendukung perkembangan sosial serta emosi mereka, karena mereka harus berada dalam suasana yang bebas dari perundungan dan diskriminasi, dan sampai karena adanya perundungan diskriminasi mereka tidak nyaman. Kita bisa menciptakan budaya sekolah yang inklusif melalui pendidikan sosial yang menekankan pentingnya toleransi atau saling menghargai dan empati terhadap perbedaan, serta mengembangkan program anti-bully. Terus yang kelima, bicara tentang orang tua, kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Orang tua ini sangat penting dalam mendukung perkembangan ABK ini. Keterlibatan orang tua di rumah sangat mempengaruhi kesuksesan pendidikan anak mereka. Kita bisa meningkatkan keterlibatan orang tua itu melalui komunikasi yang aktif antara sekolah dan rumah, serta memberikan dukungan kepada orang tua agar mereka dapat berperan lebih besar dalam mendukung pendidikan anaknya. Kita dapat simpulkan dari materi ini bahwasanya materi kedua ini, pendidikan inklusif bukan hanya memberikan kesempatan belajar kepada ABK, tetapi juga memastikan bahwa mereka menerima dukungan yang dibutuhkan agar dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka dan kebutuhan mereka. Diperlukan upaya bersama antara guru, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan ramah bagi semua anak, termasuk ABK, supaya mereka juga nyaman. Dengan memberikan dukungan yang tepat, ABK dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan berkembang secara optimal tanpa adanya perbedaan dengan anak-anak yang normal. Terima kasih. Baik, itulah dua materi yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.